Halo teman-teman, salam jumpa lagi dengan saya di channel Auto Product. Oke, di video sebelumnya kan kita menguji efek dari mencampur radiator. Dan mungkin di beberapa tayangan sebelumnya, yaitu waktu pengujian awal-awal radiator coolant, ada yang request, cobain dong coolant-nya keluarannya engine ice. Nah ini ada nih, kebetulan gue dapat sampelnya, sisanya masih sedikit tapi nanti kita akan coba ukur kemampuannya yang katanya mempunyai titik didih paling tinggi dibanding coolant yang ada. Nah, kita akan coba ukur nanti ya. Dan ini ada lagi satu rivalnya ya. Ini mereknya Mocool, dia jenisnya high performance coolant juga, sama kayak engine ice dan konon katanya bisa menyaingi engine ice asal Amerika ini. Oke, nanti kita akan buktikan titik didihnya, terus kemampuan heat transfernya, plus kemampuannya dalam mencegah karat pada komponen logam yang ada dalam saluran pendingin. Oke, kita mulai dari mengukur titik didihnya dulu ya. Pertama kita akan coba engine ice. Engine ice yang tipe ini dia ready to use, jadi tidak boleh dicampur dengan air. Ada run scalar, terus non toxic, biodegradable, phosphat free, dan silicate free. Kemampuannya nih meredus temperatur ya, pengeluaran temperatur, lower temperatur. Jadi karena temperaturnya mampu dijaga dengan baik, tenaganya juga akan, tenaga mesin juga otomatis akan tetap optimal. Ini buatan Amerika. Nah kita akan coba ini ada keterangannya. Dia boil over protection, dia melindungi sampai 256 derajat Fahrenheit. Kalau Fahrenheit itu kalau dikonversikan ke suhu derajat Celcius sekitar Fahrenheit 256, berarti dia menjaga suhu sampai 124 derajat Celcius. Wow, keren juga ini. Oke, kita akan coba ya, kita ukur titik didihnya. Oke, kita akan ukur suhu awalnya dia ya. Dia startnya di 30 derajat, mirip-mirip lah dengan coolant-nya Prestone yang kemarin kita ukur. Oke, kita nyalakan kompornya. Oke, pada setelan yang sama, jadi di antara setelan paling panas dan paling rendah. Kita lihat apakah perubahan suhunya ke titik didih itu berlangsung lama apa enggak ya. Bagus juga ini, lumayan ini. Dia naiknya suhunya naiknya agak lama, nggak kayak coolant-nya Prestone yang di video sebelumnya kita udah tes, itu naiknya cepet banget. Nah ini udah mulai mendidih nih di ujung-ujung, tapi suhunya masih 83-an. Oh ternyata titik didihnya tuh ini udah mulai merata ya. Titik didihnya hanya bermain di angka 100 loh. Kita lihat ya paling tinggi berapa. Kalau di kemasannya sih diklaim mampu menjaga suhu sehingga 124 derajat Celcius. Tapi ini dalam nilai suhu 103 sampai 100 ya, bermain di angka 100 sampai 103 lah. Tuh titik didihnya ya. Tuh bermain di angka ini ya. Oke, kita akan ukur kemampuan heat transfernya. Jadi kompor kita matiin dan kita lihat apakah perubahan suhunya bergerak cepat atau tidak. 1 2 3. Kita matiin, kita lihat penurunannya. Kalau suhunya menurun drastis, tandanya heat transfernya cukup baik karena dia lebih cepat melepas panas. Kita hitung dalam waktu 1 menit. Dari tadi ya angka titik didihnya 103, kita lihat dalam 1 menit dia mampu turun berapa derajat. Ya, oke, suhunya sekitar 87 ya, 87
dari 103 berarti turunnya sekitar 16 derajat Celcius. 16 derajat Celcius ya dalam waktu 1 menit. Tunggu sampai dingin dulu dan kita akan coba ya keluaran mokul. Ya teman-teman, tadi udah lihat kan bagaimana hasil pengukuran titik didih oleh engine ice heat transfernya ya. Jadi kemampuan dia melepas panas. Kita udah coba matikan kompor, jadi kita biarkan suhunya turun selama 1 menit. Itu dia hanya berhasil menurunkan sekitar 16 derajat Celcius. Berbeda dengan coolernya Prestone yang di video sebelumnya kita tes, dia mampu dalam waktu 1 menit itu menurunkan sekitar 20 sampai 21 derajat Celcius. Itu lebih bagus. Oke, sekarang kita akan coba mokul. Mokul ini produksinya UD Mokul Indonesia. Nah, dia diklaim ya setara lah dengan produk high performance-nya engine ice. Oh ya, ini harga per botol ini sekitar 180.000. Bisa Anda dapatkan di beberapa online shop, udah ada yang jual. Dia warnanya merah. Oke, ini udah gua kosongin dan udah gua bersihkan, gua bilas tadi pakai air dan udah dikeringkan. Sekarang kita akan coba yang keluaran mokul. Kita ukur dulu suhu awalnya dia. Ini udah dingin. Wow, ternyata suhu awalnya dia lebih tinggi dibanding tadi produk engine ice. Dia awalnya 33,5 ya. Oke, sekarang kita mulai nyalakan kompornya dengan setelan yang sama. Kita tunggu dan kita lihat perubahan naiknya suhu lebih cepat apa enggak. Ternyata dalam waktu hanya beberapa menit saja dia sudah mulai ada gelembung-gelembung. Kita tunggu sampai gelembungnya merata. Cukup lama juga dia mencapai titik didihnya ini, karena kalau di pinggiran wajar karena panci ini terbuat dari aluminium yang sangat tipis. Tapi kalau melihat titik didih secara keseluruhan itu ketika semua cairannya mendidih, sudah mulai melewati angka 100, 102, 103, 110. Nah, dia titik didihnya 110 sampai 112-an. Oke, sekarang kita mulai ukur kemampuan mentransfer panasnya ya. Ini mulai dari suhu 111, 112. Kita nyalakan stopwatch dari 0 dan kita langsung matikan kompornya. 1, 2, 3. Kita lihat penurunannya dari 111 tadi. Oke, mencapai setengah menit. Dia masih berada di angka 100-an. Ya, dikit lagi, 1 menit, 1, 2, 3. Oke. Turunnya jadi 98 ya, 98 derajat. Itu dalam waktu 1 menit, artinya dia mampu melepas sekitar 12 derajat Celcius. Nah, teman-teman udah lihat kan hasilnya tadi menggunakan mokul. Itu titik didihnya paling tinggi dibanding yang engine ice.
Mokul ini bisa mencapai sekitar 110 sampai 112 derajat Celcius titik didihnya. Ini padahal yang jenisnya ready to use ya, bukan yang konsentrat. Kalau konsentrat tinggi itu wajar karena dia memang berupa konsentrat. Kalau pencampurannya tidak banyak air, dia pasti titik didihnya akan tinggi. Ini lumayan juga nih. Dan tadi kita coba juga ukur bagaimana kemampuan melepas panasnya setelah kompor kita matikan. Dalam waktu 1 menit dia hanya mampu melepas panas sekitar dari 12 sampai 14 derajat Celcius. Masih lebih tinggi engine ice, tapi menurut produsennya ini saat digunakan di kendaraan dia mampu menjaga suhu mesin itu di kondisi ideal sekitar 90-an atau 99 derajat Celcius, sehingga performa mesin akan selalu terjaga dengan baik. Untuk penggunaan Mokul ini kalau buat di mobil disarankan sampai 20.000 km atau sekitar 18 bulan, sementara kalau di motor tuh sekitar 10.000 km atau sekitar 12 bulan. Kita akan coba lagi untuk menguji kemampuannya mencegah karat. Ya, di depan gue ini sudah ada 2 gelas dan 2 buah paku. Nanti kita akan coba merendam keduanya di dalam masing-masing, yaitu yang engine ice dan yang Mokul. Oke, sekarang kita akan tahap pengujian kemampuan mencegah karat. Kita seperti biasa rendam di dalam gelas. Dan ini udah ada paku. Ini kondisi pakunya sama sekali tidak ada karat ya. Ini paku baru. Nah, sekarang yang engine ice. Ini bakunya juga, lihat kondisinya sama sekali tidak ada karat. Kita camplungkan. Nah, teman-teman, ini pengujian karat ini kita mulainya dari tanggal 5 Januari pada pukul 1 siang. Nanti kita akan ukur sampai 5 hari ke depan. Kita akan lihat ada perubahan nggak pada paku yang tadi sudah direndamkan. Teman-teman bisa lihat ya, ini sama-sama, yang satu warna merah, yang satu warna biru, dan sudah direndam pakunya. Nanti kita akan tunggu 5 hari ke depan. Oke teman-teman, sekarang sudah tanggal 12 Januari, artinya sudah genap 7 hari dari saat kita merendam paku besi ke dalam 2 coolant ini ya. Yang ini Mokul, yang ini engine ice. Oke, kita akan lihat apakah paku yang direndam ke dalam 2 coolant ini ada penampakan karat atau tidak nih dari dekat. Oke ya, dari ujung ke ujung sama sekali nggak ada. Sekarang yang engine ice. Juga tidak ada. Jadi untuk kemampuan anti-rust kedua coolant ini cukup baik, sangat baik ya. 7 hari sama sekali tidak ada penampakan. Kesimpulannya bahwa produk engine ice maupun yang Mokul itu kemampuan menahan karatnya cukup baik, dan untuk titik didihnya ternyata lebih tinggi yang produk Mokul, bisa sampai sekitar 110 sampai 112 derajat Celcius. Sementara engine ice yang buatan Amerika ini yang diklaim bisa mencapai bisa tahan suhu hingga 124 derajat, ternyata hanya mencapai sekitar 102 sampai 104 derajat Celcius. Tapi dia punya kemampuan lepas panas lebih cepat dibanding yang Mokul. Cuman untuk pengaplikasiannya di kendaraan itu sebenarnya tergantung berbagai faktor ya, misalnya dari sistem fan-nya sendiri. Dan produk Mokul ini diklaim jadi extra fan Anda akan jarang sekali bekerja karena dia mampu menjaga suhu panas mesin itu lebih optimal, lebih stabil dibanding kalau menggunakan air biasa. Oke, segitu dulu tayangan dari kami. Silakan untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya bagi yang belum, dan boleh silakan untuk berkomen, untuk memberi masukan maupun kritikan.
Dan silakan juga untuk share tayangan ini jika Anda anggap bermanfaat bagi yang lainnya. Oke, segitu dulu tayangan dari kami, dan nantikan tayangan-tayangan kami yang pastinya tak kalah seru lainnya. Oke, salam jumpa, salam otomotif.